Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu alaihi wasallam Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Menyikapi fatwa yang berkaitan dengan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik, sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2021. Tentu secara umum bahwa kegiatan memberi kepada sesama itu suatu perbuatan yang mulia yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Namun ketika kegiatan itu ada efek kemaslahatan atau ada mudarat yang ditimbulkan, maka kegiatan yang tadinya itu disunahkan, dianjurkan, kemudian bisa saja berubah hukumnya menjadi sesuatu yang terlarang. Ini dalam hukum Islam biasa disebut dengan illah, alasan hukum. Jadi berdasarkan kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu sangat ditentukan oleh ilahnya, ada atau tidaknya. Artinya ketika itu ada kemaslahatan, maka tentu kegiatan itu sangat dianjurkan. Tapi ketika itu mendatangkan mudarat, maka satu kegiatan itu dilarang. Yang tadinya mungkin sunnah bisa menjadi makruh atau malah bisa menjadi haram. Nah, apa saja yang menjadi alasan hukum illah kegiatan memberi itu menjadi sesuatu yang terlarang? Pertama, disinyalir bahwa kegiatan memberi kepada pengemis di jalanan dan di ruang publik ada yang mengeksploitasi kegiatan tersebut untuk meraup keuntungan material. Jadi pihak-pihak yang lemah, tidak berdaya itu menjadi korban eksploitasi beberapa pihak untuk mendatangkan keuntungan material. Artinya ketika ini diberikan terus kepada pihak pengemis di jalanan, maka secara tidak langsung kita turut andil dalam memberi peluang kepada orang yang mengeksploitasi untuk melakukan atau melanjutkan kegiatannya itu. Itulah sebabnya ada kaidah mengatakan man a'ana ala ma'siyatin ya'thamu kaman fa'ala al-ma'siyah. Siapa yang memfasilitasi orang lain untuk melakukan kemaksiatan, maka dia berdosa, berkongsi dalam dosa seperti orang yang melakukan kemaksiatan itu. Artinya kalau sudah ada indikasi kuat bahwa kegiatan itu dibekini oleh orang yang punya kepentingan melakukan eksploitasi kepada orang lain, maka secara tidak langsung ketika kita memberikan, maka itu kita mendukung orang yang eksploitasi itu. Yang kedua, bahwa kegiatan itu dalam agama Islam, kegiatan mengemis sendiri itu tidak ada dalil baik Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan, apalagi menganjurkan kepada orang untuk minta-minta mengemis. Justru sebaliknya, banyak sekali kita temukan dalil yang memerintahkan seorang untuk memberi. Jadi bukan meminta-minta, tapi anjuran untuk memberi. kegiatan minta-minta itu sendiri, ngemis itu
ada perbuatan yang hina sesungguhnya. Sebab dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laysa fi wajhihi muz'ah lahmin atau qit'atu lahmin." Bahwa tiadalah seseorang yang senantiasa minta-minta kepada orang lain hingga ia nanti datang pada hari kiamat dengan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kegiatan mengemis sendiri itu amat terlarang dalam ajaran Islam. Sehingga fatwa Majelis Ulama Indonesia itu nomor 1 tahun 2021 menyebutkan bahwa haram hukumnya bagi pengemis meminta-minta di jalan maupun di ruang publik apabila pengemis itu memiliki badan yang cukup sehat, jadi yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat. Mengemis cuma karena faktor kemalasan untuk bekerja, itu haram hukumnya. Itu juga apabila seorang memberi kepada pengemis yang secara fisik kelihatan tidak ada masalah, sama juga ketika kita mendukung orang tersebut untuk melakukan kegiatan itu, dan itu membentuk karakter yang tidak baik. Apalagi kalau anak-anak yang seharusnya kita memberikan pembinaan karakter yang baik, tapi kemudian anak-anak yang mengemis itu merasa ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kegiatannya itu, maka tentu kita secara tidak langsung mendukung anak-anak yang tadi ini merusak karakter anak bangsa untuk menjadi anak yang mandiri. Nah, itu menjadi alasan hukum. Nah, bagaimana dengan pengemis yang secara fisik memang tidak berdaya karena tidak sempurna fisiknya, lemah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan income untuk kehidupannya. Nah, ini fatwa ini juga menyebutkan bahwa itu hukumnya makruh apabila ia lakukan di tempat-tempat ruang publik ataupun di jalan. Kenapa dihukum makruh? Sebab di satu sisi memang kemungkinan orang ini sangat terdesak dalam hidupnya dan tidak ada yang lain kecuali yang dilakukan itu adalah minta-minta. Tapi di sisi lain ketika itu dilakukan bisa mengganggu ketentraman lingkungan, bisa mengganggu stabilitas lalu lintas, bahkan bisa mengancam jiwanya juga yang bersangkutan atau orang lain pengguna jalan, sehingga itu dihukumi makruh. Nah, karena itu yang utama memang adalah haram hukumnya. Ini poin pertama dalam fatwa itu, haram hukumnya mengeksploitasi orang untuk minta-minta. Ini berat ini. Bahkan rekomendasi fatwa ini menyebutkan sedapat mungkin bagi penegak hukum agar menindak pihak yang mengeksploitasi orang, karena ini sudah dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Ini menjadi catatan penting. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa bagi pemberi haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik, karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak membina karakter yang baik. Nah, bagi pengemis sendiri haram jika yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat,
serta karena faktor malas bekerja. Nah, bagi yang fisiknya mungkin ada masalah, ya, tidak berdaya karena fisik yang mungkin tidak sempurna, maka itu makruh ya jika dilakukan di jalanan tempat publik lainnya. Nah, inilah pentingnya bagi kita semua untuk memperhatikan dua hal. Jadi yang pertama itu hak orang lain kepada kita. Nah, hak orang lain kepada kita ini berdasarkan skala prioritas, itu yang harus diutamakan adalah hakul karabah. Kita semua ini tentu memiliki famili, maka yang paling bertanggung jawab untuk melihat dan membantu familinya ya adalah kita semua, famili kita masing-masing. Itu yang utama, kita cari mereka, sekalipun mereka tidak minta-minta, tapi kita upayakan sedapat mungkin. Kita semua punya famili, kita cari famili kita itu yang sangat membutuhkan. Di sanalah kita memberikan bantuan kita. Yang kedua, hakul jiwa, jadi haknya tetangga. Jangan sampai kita semua ini punya tetangga, tapi kemudian tetangga kita itu melarat hidupnya dan sangat perlu bantuan. Nah, kalau kita ini semua care dengan dua ini, perhatikan dan perhatian kita kepada keluarga dan perhatian kita kepada tetangga, maka saya kira itu bagian dari meminimalisasi peminta-minta di jalan. Nah, karena itu supaya ini bersinergi antara satu dengan yang lain, maka dalam rekomendasi itu juga disebutkan wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kemudian ada perda yang keluar, misalnya dikenakan sanksi denda sekian juta kepada pemberi, tapi di sisi lain pemerintah tidak maksimal melakukan pembinaan, maka tentu itu melakukan pembiaran masyarakat untuk turun ke jalan mengemis. Nah, karena itu supaya langkah-langkah kita ini untuk menzirokan pemandangan minta-minta di jalan, maka tentu juga harus pemerintah punya program yang andal untuk melakukan pembinaan dari hulu hingga hilir. Jangan hanya sekedar ditangkap lalu 2 hari melakukan pembinaan yang tidak maksimal, selanjutnya lepas kembali di titik yang sama. Seharusnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat, seluruh stakeholder, lembaga kemanusiaan termasuk lembaga amil zakat, membuat program yang utuh, membuat program yang betul-betul bisa teruji, ya, bisa terukur, program yang masif, program yang maksimal dari hulu hingga hilir pembinaan itu, sehingga tidak ada lagi anak bangsa ini, masyarakat kita yang melarat hidupnya, sehingga tidak ada jalan lain, pilihan lain kecuali memang harus mengemis. Nah, ini kita maksimalkan semua stakeholder membantu pemerintah, dan karena itu saya kira kegiatan ini tidak boleh hanya kita serahkan kepada pemerintah saja, tapi semua kita ini merasa berkepentingan terlibat dalam kegiatan itu, ya, sehingga kalau kita semua memiliki perhatian tadi pada 2 hal ini, perhatian kepada keluarga kita, perhatian kepada tetangga kita, maka insya Allah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan pengemis itu. Karena itu fatwa ini sesungguhnya adalah upaya untuk bagaimana masyarakat kita ini bisa hidup dengan sejahtera dan terhormat. Demikian, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.